Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja. Dan aku doakan untuk kalian yang sedang mempunyai cita-cita atau impian, semoga semua itu dapat segera terwujud ya teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku mengenai GERD anxiety atau yang biasa disebut dengan asam lambung yang naik, juga disertai dengan panic attack atau kecemasan yang berlebihan gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini sebenarnya apa ada hubungannya gitu ya antara GERD dengan panic attack ini? Nah, nanti itu akan aku jelaskan, tapi sebelumnya sekarang aku mau menjelaskan dulu tentang panic attack dan GERD ini yang menyerang aku dalam beberapa waktu terakhir. Khususnya yang pertama banget aku alamin itu sekitar 3 tahun lalu ya teman-teman. Jadi kejadiannya itu sekitar pukul 11 malam. Jadi posisi aku sedang tertidur ya teman-teman ya, pulas. Tiba-tiba aku terbangun. Dan itu aku merasakan seperti denyut jantung aku tuh cepet banget gitu ya, berdetak sangat cepat. Tetapi nafas aku melambat. Nah, panik dong pastinya kan. Karena memang aku belum pernah gitu ya merasakan hal itu sebelumnya gitu ya teman-teman. Jadi aku otomatis terbangun kan. Posisi aku langsung duduk. Dan yang aku rasakan kemudian itu dari kaki sampai tangan aku itu dingin, menggigil gitu ya. Otomatis aku juga pakai sweater, kaos kaki, selimut, pokoknya sebisa mungkin aku menstabilkan suhu tubuh aku biar hangat gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah gejala-gejala itu bermunculan, muncullah si panic attack ini atau si anxiety ini. Jadi kecemasan berlebihan ini muncul. Awalnya itu seperti kayak aku tuh kayak ngerasa mau pingsan gitu ya pada saat itu ya. Karena memang posisi aku kan itu jam 11, sekitar jam 11 kejadiannya. Dan lama gitu teman-teman. Maksudnya sejam, 2 jam, 3 jam itu nggak berangsur membaik gitu. Jadi muncullah si panic attack dan pikiran-pikiran yang udah kemana-mana gitu ya, yang pasti negatif thinking teman-teman, nggak ada yang positif itu pada saat itu gitu ya pikiran aku. Lalu yang kemudian terjadi di situ adalah aku tuh kayak mau pingsan, tetapi lama-lama itu menjadi benar-benar sangat tidak terkontrol teman-teman ya. Jadi pikiran-pikiran kita itu udah benar-benar yang liar banget gitu. Yang tadinya awalnya aku cuma mengira aku mau pingsan, is totally different. Jadi benar-benar berbeda banget gitu teman-teman. Yang pada akhirnya aku kayak ngerasain this is my time gitu. Dan aku benar-benar nggak nyangka kalau memang sepanik itu kalau GERD menyerang gitu ya, menyerang tubuh kita gitu. Dan itu bisa dibilang juga parno gitu mungkin ya. Tetapi itu memang benar, itu faktanya memang GERD seperti itu. Jadi kalau si panic attack atau anxiety ini udah menguasai pikiran atau alam sadar kita, nah jadi otomatis semua yang buruk atau yang negative thinking muncul gitu teman-teman dengan sendirinya. Nah lalu aku secara nggak langsung aku bilang sama tubuh aku gitu ya, sama badan aku kalau I'm fine gitu. Aku pasti bisa ngelewatin ini gitu. Aku sehat. Dan aku nggak apa-apa. Aku baik-baik aja gitu. Terus diulang-ulang aku ucapkan gitu ya. Sampai akhirnya ketika jam 6 pagi aku merasakan kalau badan aku berangsur-angsur membaik gitu ya. Jadi alhamdulillah semua kecemasan dan kegelisahan yang aku rasakan pada saat si GERD ini menyerang hilang secara perlahan. Tapi
gangguan seperti kayak mual atau badan juga masih lemes gitu ya, itu masih aku rasakan gitu ya. Tapi untuk panic attack-nya sendiri sudah berangsur membaik. Dan sebenarnya gini, banyak yang mengatakan kalau sebenarnya GERD ini apa sih, maksudnya pemicunya itu apa gitu ya, bisa sampai terjadi. Nah, di sini GERD ini dapat muncul karena ada kelemahan atau kegagalan relaksasi dari lower esophageal sphincter atau LES, atau juga otot yang berbentuk cincin yang bertugas mengatur proses buka tutup pintu atau klep saluran kerongkongan yang menghubungkan esofagus bawah dengan lambung. Jadi harusnya klep ini normalnya akan menutup saluran kerongkongan setelah makanan turun ke lambung. Nah, bila otot ini lemah, klep ini akan tetap terbuka. Nah, jadi asam lambung akan naik kembali ke kerongkongan. Jadi, dengan sendirinya dapat menimbulkan GERD ini ya, atau sensasi, bisa dibilang sensasi panas atau heartburn ya, yang dikenal dengan heartburn, panas seperti terbakar gitu ya, dada. Nah, ini penyebabnya. Jadi, saluran klep ini yang harusnya dia tertutup malah terbuka gitu ya teman-teman ya. Jadi menyebabkan asam lambung naik gitu ya. Nah, di sini menurut penelitian, GERD ini dapat muncul karena mengkonsumsi makanan dan minuman seperti kopi, alkohol, coklat, makanan yang digoreng, ya mungkin kalau terlalu banyak ya, saus tomat, bisa memicu meningkatnya asam lambung. Makan porsi banyak 3 jam menjelang tidur dan mengkonsumsi obat-obatan seperti aspirin juga bisa menyebabkan meningkatnya asam lambung. Dan juga ini ya, orang yang dengan diabetes atau orang yang merokok dan mengkonsumsi alkohol serta kopi juga sangat rentan untuk terkena GERD ini ya teman-teman ya. Banyak juga yang bilang gitu ya kalau GERD ini hampir mirip dengan serangan jantung, tapi faktanya berbeda ya, sangat berbeda. Di sini aku jelaskan sebentar. Jadi perbedaan antara nyeri GERD dan jantung ini bisa dibedakan dengan kalau GERD biasanya disertai panas di dada dan nyeri di ulu hati serta rasa asam pada mulut. Kalau pada jantung nyerinya itu seperti ditekan atau ditusuk dada sebelah kiri, kemudian menjalar ke tangan kiri, lalu leher, dan terakhir rahang. Jadi sangat berbeda ya teman-teman ya dengan gejala yang ditimbulkan oleh GERD. Nah, di sini aku mau menjelaskan sedikit tentang pencegahan untuk mengatasi GERD ini muncul gitu ya teman-teman ya. Di sini perubahan gaya hidup dapat membantu mengurangi frekuensi refluks asam. Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi berat badan agar tetap sehat, karena obesitas juga tidak bagus ya, dan sangat memungkinkan untuk memicu penyakit GERD ini. Lalu sering rutin melakukan olahraga, dan untuk kamu yang perokok aktif sebaiknya hindari atau hentikan kebiasaan merokok ini. Dan juga pola tidur, jadi sebaiknya tidur dengan kepala yang sedikit terangkat. Nah, ini benar banget nih teman-teman. Jadi kalau posisi aku tidur dengan kepala yang rendah gitu ya, itu memang gak nyaman. Aku akuin itu sangat gak nyaman. Jadi posisi kepala memang harus tinggi di saat tidur. Lalu kemudian hindari berbaring setelah makan. Sebaiknya tunggu beberapa jam ya jika ingin tidur setelah makan. Lalu juga kita perlu mengunyah makanan secara perlahan, jadi tidak boleh terburu-buru. Nah, ada juga tips ya teman-teman ya agar GERD ini tidak muncul. Jika kalian sudah pernah gitu mengalami GERD ini, coba deh kalian usahakan agar perut jangan sampai kosong. Jadi minimal 3 jam sekali kalian makan dengan porsi sedikit
tetapi rutin gitu ya teman-teman ya, jangan sampai kosong. Dan jangan juga makan kebanyakan, terlalu banyak gitu ya, karena itu juga dapat memicu GERD ini gitu teman-teman ya. Oke. Jika keluhannya semakin memburuk, kalian bisa langsung berobat ya teman-teman ya, agar mendapatkan perawatan dan penanganan lebih lanjut. Karena memang tanpa penanganan yang tepat, GERD bisa juga berakibat fatal. Oke teman-teman, sekian dulu ya sharing aku tentang GERD ini ya. Ya mudah-mudahan dapat membantu kalian agar lebih mengenal, lebih tahu lagi tentang GERD dan bagaimana tips atau apa saja yang bisa memicu timbulnya GERD ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu video sharing aku mengenai GERD. Mudah-mudahan kalian dapat lebih tahu banyak gitu ya tentang GERD ini, dan semoga kalian dapat mencegah jangan sampai terjadi, jangan sampai kalian merasakan GERD ini menyerang gitu ya, dengan cara merubah pola hidup kita gitu ya, agar lebih sehat lagi dan kita jauhilah hal-hal yang merugikan kesehatan kita ya, kayak begadang, merokok, minum alkohol dan lain sebagainya yang mungkin dapat memicu penyakit-penyakit lainnya ya selain GERD ini, karena memang yang sangat berpengaruh itu ya pola hidup ya teman-teman ya. Oke, oh ya, nanti di lain kesempatan aku akan membuat video tentang panic attack atau anxiety ini, kecemasan berlebihan. Jadi kayaknya emang nggak cukup ya kalau aku jelasin di sini. Jadi nanti aku insya Allah akan membuat video tentang si anxiety atau kecemasan berlebihan. Oke teman-teman, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.